Bismillahirrahmanirrahim. Wes, tapi dimulai iki ngajine. Wis jam 11-an ya. Oh, njol wis ora apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Wa jami'u lillahi wa jalla. Syekhi kayaknya berarti هذا الكتاب شيخ جلالدين السيوطي الشيخ جلالدين المحلي وأصولهم وفرعهم وشيخهم وعلى سلسلتهم والآخرين نفعنا بهم لنا ولهم الفاتحة الحمد لله إياك نعبد apa ini? Zaman ada Korea Bulak Selaraja Giri Marto. Gimana aja zanilal mudah. Lana walahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, he Bani Israil, pada turune Israil. Ai aulad Yaqub, ai aulad Yaqub. Tegese putra-putrane Nabi Yaqub alaihi salam. Udkuru padha ingo sira kabeh, ingatlah kalian nikmati ya. Nikmati ing nikmat ing sunah ya nikmat sila alati anam tukang paring nikmat sapa ing sunah alaikum ngatasi sira kabeh ai ala abaikum tegese ngatasi pira-pira bapak ira kabeh kepada leluhur kalian lho sudah saya beri nikmat yang sangat banyak sampai kepada kalian hari ini. Baina minal injaknya saya nyelametake min Firaun saking Firaun ketika Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun di Kipti di Egypt di sekitaran Mesir. Fakil bahrilan kapiyae segoro ketika lautan terbelah ditulung tuh nikmat kok Gusti Allah. Wa tadlil ghaman lan ngiyup-ngiyupi mendung ketika sangat terik panas pol-polan ngasih do klenger ning Gusti Allah diwai mendung mego agar mereka tidak kepanasan. Wa dzalika salen mengkono kabeh bi antaskuruha carane sira kabeh eling kalian ingat kepada nikmatku adalah dengan di antas guru laranto syukur sira kabeh ing nikmat bitaati carane syukur tadi kan cara untuk mengingat nikmat adalah dengan bersyukur caranya syukur bitaati oleh syukur bitaati lan taat ingsun untuk mentaatiku wa aufu lan padha nuhono sira kabeh tepatilah aufu tepati nuhono sira kabeh bi'ahdi lan janjine ingsun perjanjianku tepati kowe aja do ingkar janji alladzi ahdi sila alladzi ahadtuhu kang janji sapa ingsun ing ahdi ilaikum masyarakat kabeh bene minal iman ya tasing iman bi Muhammadin lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saya sudah membuat perjanjian dengan kalian sudah ditulis dalam kitab kalian sejak Taurat terus diturunkan lagi kepada Nabi Isa di kitab Injil bahwa saya akan menurunkan rasul nabi penutup dari seluruh nabi dari kalangan keturunan Nabi Ibrahim dari Jarul Ismail yang akan turun di Makkah, kota Mekah dan akan hijrah ke Yathrib di Madinah. Orang itu, Nabi itu tidak lain adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kan kalian sudah buat perjanjian dengan saya, sudah saya janji untuk kalian beriman kepadanya. Nah, tepatilah janji itu. Imano kelawan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semongso-mongso sira kabeh nepati janjimu perjanjian denganku kalian tepati kalian penuhi mbok tuhoni ufi mongko nuhoni sapa ing sebi ati lan janji nira kabeh maka aku akan menepati perjanjian dengan kalian semua
alladzi yahdikum sila diatu kang janji sapa ingsun kang sir kabeh ben sabitnya sing ganjaran nang ngatasé ahdi bidkhul jannati kelan mancing swarga. Ya di akhirat kelak pada akhirnya masuk surga. Kalau di dunia ya perjanjian Allah untuk membangkitkan lagi Bani Israel itu tadi melalui diturunkannya Al-Masih yang dijanjikan, yaitu Nabi Isa bin Maryam akan ditepati dan kalian akan jaya lagi kalau kalian juga menepati janjiku. Ngaten. Kalau kalian iman dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu juga memuliakan Nabi Isa, juga memuliakan Nabi Isa, Nabi Musa, gitu. Jadi orang yang dimuliakan kaum Nasrani dimuliakan juga oleh orang Islam. Nabi Isa, gitu, Isa bin Maryam, Jesus, Yesus itu kita memuliakan juga. Terus kaum Bani Israel, orang-orang Yahudi yang memuliakan Nabi Musa, memuliakan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya itu kan orang Islam juga memuliakan nabi-nabi yang dimuliakan oleh orang Yahudi. Jadi kalau kamu beriman kepada Nabi Muhammad, maka kamu sebenarnya tidak meninggalkan agama kalian, tidak meninggalkan para leluhur kalian, tidak meninggalkan orang-orang yang kalian muliakan. Justru semakin menguatkan penghargaan, penghormatan kalian kepada para leluhur kalian yang kalian hormati, yang kalian muliakan, gitu. Tapi kalau hanya beriman ke seperti orang-orang Nasrani misalnya, mereka memang memuliakan Nabi Isa, tapi mereka tidak memuliakan Nabi Muhammad. Kalau orang Yahudi misalkan, ya mereka hanya memuliakan Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman dan seterusnya, tapi mereka tidak memuliakan Nabi Isa, bahkan memfitnahnya tuh, menuduhnya anak zina, gitu. Bahkan memburunya akan dibunuh itu kan. Apalagi Nabi Muhammad, mereka juga tidak mengimaninya. Tapi kalau iman kepada Nabi Muhammad, paket lengkap seluruh nabi, seluruh rasul, seluruh orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, ya dihormati dan dimuliakan sebagaimana mestinya. Sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, lah kan. Lo tepati janji kalian, imanlah kepada utusanku yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku akan menepati janjiku kepada kalian. Wa iya yalan ingsun farhabuni, wong padha wedya sira kabeh ingsun ai khafuni, tegese wedya sira kabeh ingsun fitar wafai ing dalem ninggalake nuhoni bi iklan ahdi itu nahari itu saliyane ingsun. Aja wedi maring saliyane aku. Ngendikane Gusti Allah, jangan takut kepada selain Allah. Menika bismillahirrahmanirrahim wa aminu bima anzaltu wa aminu lan imano sira kabeh bima lan perkara silema anzaltu kang nurunake sapa ingsun bene minal Qur'an nyaten sing Qur'an musaddiqon hal yang kang benderake lima maring perkara silema aku tetep sertane sira kabeh. Quran juga membenarkan apa-apa yang berada bersama kalian, kitab Taurat itu. Kalau yang Nasrani ya kitab Injil itu loh. Quran juga membenarkan bahwa Nabi Isa diturunkan kitab Injil oleh Allah, ya toh? Quran juga membenarkan Nabi Musa diturunkan kitab Taurat oleh Allah, Taurat. Nah, cara saya gila, Taurat. Niko, Nabi Dawud diturunkan kitab Zabur. Quran membenarkan. Jadi Quran itu membenarkan apa-apa yang berada di tangan kalian. Bene minat Taurat nyata sayang kitab Taurat bimuwafaqatihi kelawan nocok ini Al-Qur'an dalam maring ma fi tauhid yang tauhid wa nubuwat dan kenabian. Quran juga sama menggencarkan tentang tauhid, keesaan Allah, bahwa sang pencipta itu adalah satu, maha tunggal, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, tidak ada partner, tidak ada aliansi, tidak ada yang menyertainya. Gusti Allah tidak membutuhkan apapun, siapapun, maha berkuasa mutlak, itu kan tauhid, tunggal, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada persekutuan bagi Allah. Tidak ada persekutuan. Persekutuan ini syirk itu persekutuan atau aliansi atau berserikat ya, perserikatan ini toh, serikat yang kerjasama. Gusti Allah butuh kerjasama, tidak butuh kepada apapun. Tanpa partner tidak butuh aliansi, tidak butuh serikat, tidak butuh sekutu dan sebagainya. Maha suci Allah dari keseluruhannya itu, dibersihkan sebersih-bersihnya. Maha suci Allah yang maha tunggal, maha esa. Tauhid sama, perintah di Taurat juga seperti itu, perintah di Injil juga seperti itu. Kalau ada penyelewengan itu diantara umat kalian sendiri, kan ngaten. Tapi oke kok, wong sing isih nyekel agama Yahudi yang asli, yang ortodok itu ya tauhidnya bener, hanya mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya disembah, tidak ada yang lain. Ya meskipun mereka punya kelemahan,
Sulit untuk iman kepada Nabi Isa, apalagi iman kepada Nabi Muhammad. Itulah mengapa mereka tetap di agama Yahudi. Nek dewe iman karena Nabi Muhammad ya malah Islam loh. Nah, di kalangan Nasrani juga ada pemeluk agama Nasrani yang asli, yang ortodok, yang masih murni. Mereka benar-benar tauhid, mensucikan Allah dari sekutu, serikat, aliansi, dan lain sebagainya. Tidak menyembah apapun selain hanya Allah yang Maha Esa saja. Tidak menganut konsep Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, tidak. Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi mereka tetap menempatkan Yesus sebagai Rasul, Rasulullah, Kanjeng Nabi Isa. Masih ada di kalangan Nasrani yang punya konsep tauhid tunggal. Nah, tentu, tapi kelemahan mereka masih tetap belum iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ya kalau dia iman kepada Muhammad tidak di Islam loh, kan? Tapi konsep tauhid yang diperintahkan murni di dalam kitab Injil, juga yang diperintahkan murni di dalam kitab Taurat, masih ada yang memegang itu, berpegang teguh. Karena selain konsep tauhid yang warna-warni, beraneka macam, itu pasti kreasi berbagai macam kepentingan yang merusak agama itu dari dalam. Misalnya konsep Trinitas di dalam kekristenan pun itu kan juga baru berapa ratus tahun setelah Nabi Isa, kan gitu. Itu kan karena ada politik kekuasaan, terus dicocokkan dengan apa jenis mitologi Yunani ketika itu agar diterima oleh masyarakat, sehingga dimasukkan konsep yang seperti itulah. Ada konsep Tuhan, anak Tuhan, dan lain sebagainya ya. Sama seperti Adewi ngerti ada di mitologi Yunani itu kan Hercules, itu kan dianggap anak dewa, itu manusia setengah dewa, anak dewa. Ya persis, karena keyakinan orang-orang Yunani ketika itu, orang Romawi, orang Rum seperti itu, ya dimasukkan ke dalam konsep kekristenan, sehingga merusak Kristen dari dalam. Sehingga siapa yang mereka anggap lebih pantas untuk menjadi anak Tuhan, ya yang mereka muliakan, Nabi Isa. Oh berarti ki podo ki yo koyo Hercules kae, anake dewa. Ngono lho. Terus beberapa mitologi yang lainnya dari dewa yang lainnya yang konsepnya sama seperti itu. Dewa matahari terbit kapan? Oh, tanggal 25 Desember. Terus dianggap hari lahirnya dewa matahari. Karena di situ kan musim salju, 22, 23, 24 itu gelap, tidak ada matahari di daerah utara itu. Nah, kutub kan biasa tertutup semua. Tanggal 25 mulai muncul. Sehingga tanggal itu dianggap sebagai hari lahirnya dewa matahari. Oh, dewa itu ya sama seperti yang kami muliakan, dewa kami. Siapa dewamu? Isa. Yesus kalau lidahnya orang barat itu kan. Sehingga ya sudah, lahirnya Yesus itu ya sama dengan yang dimaksud lahirnya dewa matahari itu tanggal 25 Desember kan, akhirnya gitu toh. Kalau kita cocokkan dengan kelahiran Nabi Isa yang asli di sekitaran Syam, di sekitaran Baitul Maqdis, Yerusalem, mustahil tanggal 25 Desember. Musimnya, keadaannya ya tidak cocok sama sekali, tidak mungkin 25 Desember. Dan jangan lupa Baitul Maqdis, Yerusalem yang hari ini itu sekitaran Palestina dan sebagainya, apa enak salju ngawur. Sekarang perayaan kelahirannya kan di mana-mana salju. Oke lah, itu ada yang menganggap itu budaya, tapi yang jelas sudah ada pelencengan di sini dan sebagainya. Tapi orang Nasrani yang asli, yang masih berpegang tauhid, tidak terpengaruh untuk menyembah apapun selain Allah, itu masih ada berpegang pada itu. Nah niku, jadi ya konsepnya tetap tauhid. Jadi mereka tetap memuliakan Yesus yang tertinggi di antara umat manusia, karena mereka kan tidak iman kepada Nabi Muhammad toh, yang diimani paling pol kan Nabi Isa itu kan, tapi tetap menganggapnya ya manusia, bukan Tuhan. Itu juga masih ada. Jadi ya tetap perintahnya di dalam Taurat maupun Injil itu tauhid. Kalau ada kerusakan atau beberapa sisipan dari berbagai macam pengaruh budaya sekitar yang merusak akidah itu muncul belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kitab sucinya dikurangi, ditambah, nanti versi apa berubah lagi, karena semua terjemahan toh. Apalagi kitab yang mereka sebut Bible itu, katanya Injil itu, lah itu kan ganti versi, ganti terjemahannya dikurangi, ditambah, sisipan dan sebagainya. Nah, karena ya tidak ada kitab teks aslinya. Dari terjemahan bisa sudah geser dari teks asli, gitu. Nanti terjemahan ini ke bahasa Yunani ya, diterjemahkan lagi ke bahasa Inggris, geser lagi. Terjemahkan lagi bahasa Indonesia, geser lagi, tidak sesuai dengan teks aslinya, yang sebagai rujukan untuk kembali lagi pada makna asli tidak ada. Ya, Taurat hari ini juga begitu, banyak yang meragukan
mana teks aslinya. Tapi Quran alhamdulillah masih ada sampai hari ini dilestarikan. Hilang satu huruf saja pasti ketahuan karena penghafalnya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, ya toh? Terus setiap percetakan untuk terbit dites, dicek satu persatu. Itulah kenapa ngaji itu tradisinya dari dulu adep-adepan toh, adu ngarep, santri membaca disemak oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh ulamanya, terus seperti itu. Untuk apa? Ada satu huruf saja berubah, ketahuan. Originalitasnya itu tetap terjaga. Itu keunggulan Al-Quran, kitab suci yang tetap suci, kan gitu toh, tidak ada campur tangan manusia. Sehingga haram menulis Al-Quran hanya terjemahannya saja secara total tanpa menyertakan teks huruf asli dari Al-Quran. Untuk menghindari itu tadi, terdistorsi terlalu banyak, ya toh? Terlalu banyak kerusakannya kalau hanya terjemahan. Maka kamu tidak boleh kok menulis Al-Quran lengkap total itu hanya kamu salin terjemahannya saja total, itu tidak boleh, diharamkan. Boleh secara lengkap tapi teks aslinya bahasa Arab harus tetap disertakan, sehingga kalau ada apa-apa pada terjemahan masih ada rujukan untuk mencari kebenarannya. Benar, paham toh? Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Musaddiqan lima ma'akum. Quran ini membenarkan apa-apa yang ada di tangan kalian, yang beserta kalian. Kitab kita diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala takunu ojo ono sira kabeh ojo ono iku awal kafirin, dari kawitane wong kang kafir, awal orang yang kafir, mengkufuri, mengingkari, melawan, menentang, menutup diri, tidak mau menerima bihi kelawan kitab Quran. Firman ahli kitabnya saking ahli kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Li anna khalafakum tabaun lakum, li anna khalafakum kron sak temene wong kang buri sak mburi nira kabeh, orang yang di belakang kalian, generasi setelah kalian iku tabaun manut, menjadi mengikuti lakum maring sira kabeh. Karena kesalahan tokoh agama mereka di masa lalu, hari ini ya terus menerus kesalahan itu dipegang. Kalau dalam agama Nasrani, karena ada Paulus yang berkata begini dan begitu, revisi, perjanjian baru dan seterusnya, terus hukum di dalam Injil itu dirubah, hukum Taurat dirubah atas perkataan mungkin apa jenenge yang tidak disadari oleh orang banyak, apa yang diputuskan oleh Paulus, sampai hari ini diteruskan ajaran yang melenceng itu. Kalau dalam agama Yahudi juga banyak begitu. Ulama mereka, gampangannya, tokoh agama mereka yang dulu melenceng, mengurangi atau menambahi di dalam kitab suci mereka, ya generasi setelahnya yang mengikuti kesalahan itu. Terus menerus sampai kesalahan itu semakin parah, semakin parah, semakin parah. Mulu hati-hati, itulah yang saya sering sebut sebagai dosa jariyah. Kesalahan, keputusan, kebijakan, pendapat yang kita keluarkan hari ini, yang dijalankan oleh sosial, masyarakat besar, itu nanti kesalahan yang satu diteruskan oleh generasi selanjutnya, ke satu menjadi lebih parah, diteruskan lagi, lebih parah, lebih parah, lebih parah lagi. Yang memulai awal tadi tumpuk menumpuk karena dia menjadi cikal bakal kesalahan itu, dosa jariyah. Mula kalau sudah menjadi tokoh di depan, hati-hati. Hati-hati dalam berstatement, dalam berpendapat, dalam mengajak sesuatu, dalam membudayakan hal tertentu, harus hati-hati. Kalau tidak, jangan sampai dia melakukan kesalahan tanpa disadarinya. Yang repot itu tanpa disadarinya itu. Ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Kalau kita ngaji kemarin itu kan di ayat sebelumnya, mereka itu orang-orang yang berbuat kerusakan tapi mereka tidak merasa, tidak menyadarinya. Maka kalau mau siap menjadi tokoh, orang yang di depan, entah tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh sosial, tokoh masyarakat, yo sinau dhisik, belajar yang serius agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga tidak menjadi dosa yang terus mengalir itu tadi, dosa jariyah. Dan kalau memang ada kekurangan, akui saja. Kalau ada yang tidak paham, ya akui saja. Terus belajar dan tidak gengsi untuk bertanya, mencari tahu kepada ahlinya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Tabaun lakum, manut lakum marisir kabeh qaimuhum alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf apa fa niku? Fa ismuhum wala fa to.
kok kaya titik tapi nek kok imuhum kok ora masuk akal ngoten kula mau. Kaya titik iki kandel temen. Oh ternyata fa. Karena kalau kok imuhum mosok orang yang berdiri di arah mereka iku alaikum kan ndak masuk akal. Tapi kalau yang kedua ini huruf fa bukan huruf hamzah, ya mirip loh. Titik telu to sa karo hamzah ini ki rada mirip ya. Kaya qaim ternyata fa ismuhum. Ism dosa mereka baru masuk akal. Ya itulah pentingnya juga kita harus ya seorang-orangnya paham lah ilmu nahwu sorof, sehingga apa yang kita baca ketika ada masalah, ada sesuatu yang tidak masuk akal, kita bisa langsung mengetahui kesalahan itu. Fa ismuhum mengko tawi dosane sapa khalafakum, orang yang setelah kalian loh, generasi setelah kalian, khalafakum anna khalafakum tabaulakum lho iku alaikum yo melarati yang atasnya sira kabeh juga menimpa pada kalian. Wala tastaru lan ojo padha tuku sira kabeh ayatas tabdilu tegese amrih ganti sira kabeh di ayati lan pira-pira ayat ingsun alati ayat fi kitab hikmah ing dalam kitab pira kabeh bene minati Muhammad nyaten saing sifate kanjeng Nabi Muhammad dirubah oleh mereka, ditutup-tutupi sehingga generasi selanjutnya tidak mengetahui. Bahkan nama Muhammad ya sebenarnya tercatat jelas di kitab mereka malah diterjemahkan Muhammad menjadi yang terkasih, yang tercinta, yang tersayang. Lu nama kok diterjemahkan? Misalnya nek wong jenenge Aswad, Aswad ini artinya ireng. Terus karena dia itu orang yang namanya Aswad, ketika di daerah barat Eropa misalnya atau di Inggris terus dipanggil Mr. Black, kan tidak bisa. Meskipun Black itu juga namanya hitam. Pak Aswad, Mr. Black. Terus misalkan masuk ke Jawa terus dipanggil ireng, hei ireng, atau hitam. Kalau dalam bahasa kalian terbatas, mati ya kalian tinggalkan semua, tapi dosa kalian tidak hilang-hilang dari generasi ke generasi. Cilik ojo mergo perkara cilik donya iku mau kalian menjual ayat-ayatku, merubah-rubah dan lain sebagainya untuk kepentingan kalian sendiri. Maksudnya ini sama nang kolila, harga yang sangat sedikit. Aywadon liru, ganti, mencari ganti ya siron kang kidik hanya sedikit bayane minat dunia atau saing dunia. Aila taktumuha tegese ojo ngumpetake sira kabeh ing ayat dan kalian menyembunyikan kebenaran. Khaufa Fatimah krana kuwatir, krana wedi pote ilangi perkara, kalian takut kehilangan perkara. Tak khuduna kang ngalap sosir kabeh ing ma benemin salafatikum nyaten saking wong kang dingin asor ira kabeh, orang yang asfala. Oh safal udah safal buka tak kira itu macane kok salafatikum. Lu kok salafatikum bukan artinya orang terdahulu. Safal asfala safilin itu baru orang-orang yang hina rendahan, maksudnya saking wong-wong asor ira kabeh, kalian mengambil dari orang-orang yang kalian tipu, orang-orang rendah bawahan rumput, kalian ambil harta mereka, kalian menjual ayat-ayat sesuai dengan kepentingan kalian. Nah itu kan mereka lakukan itu, sehingga dirubah, diganti sesuai dengan kepentingan mereka, agar tetap berkuasa, agar tetap bisa mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Padahal dunia sebanyak apapun itu tetap kecil, sangat kecil. Kenapa? Dibandingkan resiko yang akan kalian terima. Kenapa kecil? Ya mati, dunia tetap ditinggal, hilang kabeh, tapi dosamu tetap milih dan siksamu akan semakin berat. Menika bismillahirrahmanirrahim. Wa iya ya fattaqun, wa iyalan ingsun hanya kepadaku, fattaquni mongko padha wedya sira kabeh, takwa sira kabeh ingsun, khafuni tegese wedya sira kabeh ingsun, bidzalika dalam kono-kono kitman menyembunyikan kebenaran dari Allah itu di duna ghairihi, dudu sak liyane ingsun, jangan takut kepada selain aku. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisulan ojo podo nyampur-nyampur sira kabeh, tukhlitu tegese nyampur-nyampurake sira kabeh al haq perkara hak, realita, kebenaran apa adanya kalian tutup-tutupi, kalian campur-campur alladzi haq angsal nurunake sumenali ngoten sira kabeh nyampurake bil batil iklan perkara batil, dicampur aduk alladzi batil
Batil itu perkara sing sia-sia. Batil itu bukan sebalikan hak. Hak itu benar, ya toh. Batil itu sia-sia, tidak benar, tidak salah, maksudnya benar-benar muspro, hilang. Kalau salah itu kan lumayan. Salah itu masih kebenaran yang tertunda bisa lah, atau ya rapat ya benar. Masih ada sesuatu yang namanya salah. Khotok atau zallah kepleset, khotok atau ismun dosa gitu kan. Tapi kalau batil itu kosong, sesuatu yang kosong. Jadi al-haq itu artinya realita, apa adanya ini. Ya wes, bisa saja kalau misalkan sebaliknya, al-haq itu sesuatu yang memang ada, realita, hakikat loh. Al-haq, al-haqiqah, realita apa adanya. Kalau al-batil itu kosong, sesuatu yang tidak ada. Kalian anggap apa itu sebenarnya tidak ada sama sekali. Kalian campur aduk dengan kekosongan, kepalsuan dan lain sebagainya. Oh, jembuk campur-campur. Alladzi taftarunahu. Kang padha gawe-gawe sira kabeh ing batil. Wala taktumu lan aja padha ngumpetake sira kabeh hak ing perkara hak nak ta Muhammad ing sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antum hal itu sira kabeh hal sedangkan kalian dalam keadaan hal iku ta'lamuna padha ngerti sira kabeh antum mesti Kanjeng Nabi Muhammad nak tu Muhammad iku hakun hak sak nyatane sak nyata-nyatane ngoten ya niku apa yang mereka lakukan sejak zaman dulu seperti itu. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Loh, dalam kitab mereka, dalam ajaran mereka pun juga ada perintah sholat, menyampaikan zakat, rukuk dan seterusnya. Wa aqimun pada jumenengake sira kabeh, jumenakene, jumenengakonono, piye to dirikanlah ya. Jumenengake kan mendirikan. Nek dirikanlah jumenengakonono api iki bahasa Jawa nih. Jumenengkanlah. As-sholat ing sholat wa atulan nekakno sira kabeh az-zakat ing zakat. Ya sholat dalam syariat mereka seperti apa ya kita juga tidak tahu. Tapi aku tahu ngerti sekilas cuplikan kayak mereka juga ada menundukkan kepala terus merkungkung kayak ini Islam ruko terus ada yang kayak sujud juga gitu toh. Ya karena terdistorsi ratusan bahkan ribuan tahun itu mungkin ya ada pergeseran. Tapi saya tetap curiga cara mereka menyembah Allah di awal ketika Nabi mereka mengajarkannya, saya tetap curiga bahwa sebenarnya sama dengan kita. Lho, tata carane salate wis kaya dhewe. Ya, pergeseran waktu yang sangat lama, ya kuwi hanya ada kemiripan-kemiripan, tapi tidak belejet mirip seperti orang muslim melaksanakan sholat. Tapi ada perintah bahwa mereka disuruh mendirikan sholat, terus mengeluarkan, menyampaikan zakat. Warga olan pada ruku sira kabeh marokina berstane wong kang ruku kabeh ae sallu tegese salat sira kabeh mal musallina berstane wong kang salat kabeh. Sapa wong sing salat kuwi rupane Muhammad ini Kanjeng Muhammad wa ashabilan durwa sahabat Kanjeng Nabi wa nuzila den turunake fi ulama ihim dalam permasalahane ulama mereka ulama Bani Israil tokoh agama mereka wa kan lan ono sapa ulama ihim ku yakulun padha ngucap sapa ulama ihim li aqriba ihim maring pira-pira kerabate ulama ihim al muslimin kang Islam kabeh di antara kerabat mereka yang sudah memeluk Islam orang-orang muslim itu mereka berkata kepada kerabat mereka yang sudah muslim itu bagaimana mereka mengatakan terus butuh netepono sira kabeh tetap berpegang teguhlah kalian ala dini Muhammadin ing atase agamane Muhammad fa innahu mengko mestine dini Muhammad iku hakun hak. Bahkan para tokoh ulama mereka Bani Israel Yahudi Nasrani itu pun mengakui bahwa agamanya yang dibawa Muhammad ini benar. Lah sehingga kerabat-kerabat mereka yang sudah Islam itu mereka beritahu, mereka berkata kepada kerabat yang sudah masuk Islam tetap berpegang teguhlah kalian dengan agamanya si Muhammad ini. Tapi mereka sendiri tidak mau. Itulah kenapa diturunkan ayat. Ayat apa yang diturunkan? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allahu Akbar. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.